Antri guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini saya ingin berbagi kisah. Ya, ini kisah yang bukan kisah ya, sebuah kejadian yang saya rasa banyak juga teman-teman yang jarang paham dan jarang memanfaatkan kesempatan ini. Yang mana ada salah satu mas TKL ya, bekerja di Taiwan. Dan dia waktu kemarin kan Taiwan itu kena krisis global ya, otomatis pabrik itu banyak yang tutup, pabrik nggak ada lembur ya, sepi, dan di situ banyak sekali pabrik-pabrik yang tutup, dan juga banyak sekali teman-teman yang bekerja di Taiwan itu untuk mengundurkan diri atau pulang ya, atau MD. Nah, dari situ masnya itu kebetulan dia sebenarnya sudah lama ya di Taiwan, hampir 9 tahun, dan dia sudah masuk kontrak yang keempat ya, Namun di situ pas dia baru sambung kontrak ya, baru 1 tahun lebih. Nah, di situ tiba-tiba Taiwan kan mengalami krisis global dan pabriknya begitu sepi dan langsung nggak ada lembur. Dan sampai kerja pun yang biasanya full 1 minggu ya, ini bekerja paling antara 3 hingga 4 hari. Sudah nggak ada pemasukan sama sekali, dan gaji pun waktu itu kan masih sedikit, otomatis hanya cukup untuk makan. Sedangkan di rumah kan yang namanya istri, anak kan perlu dinafkahi, sedangkan kita untuk kebutuhan di Taiwan aja nggak cukup, apalagi kalau yang suka keluar otomatis akan Nah, disitulah si emasnya ini memutuskan untuk pulang ya, MD, padahal kontraknya itu masih 2 tahun. Ya mau gimana, karena daripada berada di Taiwan pas-pasan otomatis tidak bisa ngirim, tapi yang di rumah otomatis udah menghitung ya, sekian-sekian, padahal kitanya untuk dimakan aja begitu repot ya. Nah, disinilah masnya ini memutuskan untuk pulang ya. Dan sebelum pulang kan hitung-hitungan yang namanya gaji, terus cuti tahun, terus pajak ya. Nah, di sini saya akan membahas masalah pajak masnya tersebut. Sebelum masnya itu pulang, dia kan MD ya, MD-nya ya emang karena karena pabriknya sepi, dan dia juga sudah minta izin ke bos dan agensi, katanya nggak masalah, nggak apa-apa kalau kamu pulang karena emang pabriknya seperti ini. Nah, disitulah masnya itu pas kebetulan mau pulang kan pembagian seperti cuti tahun, gaji, dan yang lainnya itu sudah cair. Namun untuk pajak tidak bisa didapatnya, karena kalau saya dengar dari masnya itu katanya kurang ya. Jadi kalau nggak salah harus 100 berapa hari gitu baru bisa pajak itu cair. Namun karena masnya ini kurang ya, kurang harinya, kata agensinya juga kurang 1 hari aja nggak bisa cair. Nah, otomatis ya udah masnya itu pasrah ya. Dan setelah pulang ke Indonesia, karena mungkin dulu juga masnya itu sudah kerja lama, dan mungkin dari segi rekornya ya atau jejaknya itu bagus, nggak pernah bolos atau nggak pernah gimana, dan nggak pernah ada kasus. Dan selepas masnya itu pulang, mungkin kalau kurang lebih satu tahun kurang lebih ya. Pas 1 tahun di situ, di Taiwan itu penerimaan pajak seperti kemarin ya. Jadi teman-temannya yang berada di pabrik semuanya mendapatkan uang pajak. Nah, disitulah ada salah satu temannya mencoba, katanya ya udah kamu coba telepon agensi kamu, mana tahu bisa cair juga, karena kamu kan kalaupun kurang harinya tapi kan langsung pulang. Jadi itu gimana, coba tanyakan ke agensinya. Nah, selepas masnya ini menanyakan ke agensi, katanya, Mbak, itu gimana, aku kan pulang dan teman-teman itu katanya semua sudah mendapatkan uang pajak. Dan situ coba Mbak dicek dong pajak saya apakah bisa cair atau enggak. Ya intinya tolong dicek ya, kalau bisa cair alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apa. Nah, disitulah masnya tersebut memohon terus ya, kata agensinya, ya udah kamu coba kirimkan rekening kamu, nanti kalau emang seumpama cair nanti saya akan langsung transfer. Nah, disitulah masnya itu seolah-olah bahagia ya, bahagia banget lah, ini jangan-jangan nanti cair. Setelah dikirim ya, dan selepas ya biasalah teman-teman tahu sendiri yang namanya agensi ya, kalau seumpama sudah seperti itu, kalau kita nggak menanyakan, itu mereka itu biasanya sudah lost ya, nggak ada kabar, nggak ada apa, padahal kita nungguin tiap hari loh. Masnya juga sampai tiap minggu itu inbox sama agensinya, gimana cek, apakah sudah diusahakan atau apakah sudah bisa cair. Dan dari agensi itu bilangnya dengan mudah, ya belum lah, belum diproses ya. Dan selepas itu, setelah 2 minggu atau berapa ya, kurang lebih 3 minggu lah, masnya itu menanyakan lagi. Kalau nggak salah kata dia hari Sabtu itu
Hari Sabtu kan sore sudah pada pulang ya, nggak ada lembur. Nah disitulah si agensi itu, ya udah kamu sekarang kirimin rekening kamu cuman yang nama atas diri kamu ya, jadi harus rekening pribadi kamu. Dan kata masnya, saya nggak punya rekening mbak, saya punya rekening adik saya sendiri. Waduh gimana ya, oh ya udah kamu kirimin lagi, ya dikirimin kan. Nah disitulah masnya ini seolah-olah seneng ya, namun karena dia ingat waktu di Taiwan kan agensinya sudah ngomong bahwa bahwa pajak dia nggak bisa cair karena kalaupun kurang 1 hari itu nggak akan cair. Dan masnya itu kalaupun bahagia namun mikirnya sudah pasrah, nah, udahlah mau dapat syukur, enggak ya nggak masalah ya. Dan tiba-tiba saja selepas 1 minggu lebih ya, pada katanya selepas sisa dia mendapatkan inbox dari agensinya. Ternyata yang seperti teman-teman lihat di atas sudah dikirim ya, sudah ditransfer sama agensinya tersebut. Dan masnya itu seolah-olah senang banget ya, karena tadinya dia nggak menyangka lah, istilahnya ya nggak mungkin lah nanti dapat karena emang hitungannya kurang, tapi ternyata dapat juga. Seperti yang teman-teman lihat, nominalnya segitu ya, lumayan juga sebesar 8 juta rupiah. Nah jadi di sini untuk teman-teman yang mungkin pas tengahan tahun atau bulan ya, pas pulang itu pajak itu belum keluar namun sudah mendekati pencairan pajak, namun teman-teman sudah pulang ya, itu sebaiknya coba tanyakan ke agensinya ya. Ditanyakan, Cek itu ya pura-pura aja, Cek itu teman-teman saya kemarin katanya sudah dapat pajak, coba tolong dan dicek gitu. Jadi jangan bilang masa saya nggak dapat Cek, jadi jangan gitu ya. Jadi tolong dong Cek dicek. Nah jadi seolah-olah kita sopan ya, tolong dong Cek dicek gitu. Nah nanti coba gimana agensinya. Namun kadang seperti itu tergantung agensinya juga ya teman-teman. Ada yang agensi ngapain sih kamu gini-gini, kamu sudah pulang nggak dapat lah. Ada yang pasti nyempor seperti itu, ada juga yang baik bisa oh ya udah seperti Mas tadi ya, sampai dimintain rekening ya, karena ya tergantung kita ngomongnya sih. Kalau kita ngomongnya Cek teman-temannya dapat masa aku nggak dapat sih, nah itu otomatis seolah-olah udah mungkin dia lagi sibuk atau gimana ya, akhirnya malah kamu ini gini nah nanti justru disempor ya. Jadi kalau seumpama mungkin kisahnya seperti Mas ini, coba teman-teman hubungi baik-baik agensi kalian, tanyakan masalah pajaknya ya. Ya lumayan sih kalaupun nominalnya berapa aja ya. Seperti teman-teman tahu kalau sudah di Indonesia nyari uang 100.000 aja harus bekerja seharian panas-panasan. Dan kalau semua bisa cari kan lumayan ya. Nah jadi di sini kisah ini saya rasa bermanfaat untuk teman-teman yang belum ngerti, ataupun saya yakin banyak juga teman-teman yang kejadiannya seperti Mas ini. Jadi untuk teman-teman coba tanyakan, ingat dengan sopan ya. Saya Ron Saputra, Suara TKI.